orang yang sengaja menyebar luaskan kemaksiatan itu, sehingga akhirnya hukuman Allah pun bisa datang merata. Terjadinya gempa, banjir, cobaan-cobaan dari Allah datang justru karena kemaksiatan yang merata, yang dibiarkan, tidak diluruskan. Jadi efeknya bukan cuma secara pribadi, tapi kepada seluruh masyarakat bisa merata. Allah menyebutkan dalam banyak ayat tentang masalah itu. Di antaranya surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Ketahuilah hai Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Kata para ulama tafsir, jauh dari kemaksiatan. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahaadilannya tidak akan meratakan siksaan dan cobaan kalau seandainya maksiat tidak merata. Dan meratanya kemaksiatan justru berawal dari individu-individu yang rusak jiwanya, kotor hatinya, selalu berpikir maksiat saja, merusak, melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bila diingatkan, bersikuku dan bersikeras dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Nabi SAW mengatakan, perumpamaan kalian dengan ahli maksiat adalah seperti orang yang berada di atas satu kapal, yang kalian berada di bagian atas kapal dan mereka berada di bagian bawah kapal. Mereka setiap kali mau ambil air harus naik ke atas kapal dan melewati kalian, sementara itu mengganggu mereka. Maksudnya orang-orang bermaksiat, mereka mau melakukan tapi harus melewati kita orang-orang beriman. Akhirnya mereka masa terganggu dengan itu. Maka mereka mengambil inisiatif, kata Nabi SAW, satu sama yang lain mengatakan, bagaimana kalau kita lubangi saja kapal dari bawah, biar kita tidak usah naik ke atas, langsung bisa memasukkan air dari bawah kapal. Maka kata Nabi SAW, bila kalian membiarkan mereka melubang kapal dari bawah, niscaya kalian semua akan tenggelam. Artinya hukuman Allah akan merata. Risalah ini teman-teman juga kami sampaikan kepada orang yang selalu lalai, malas untuk beribadah. Sampai kapan tidak mau sholat malam? Sampai kapan tidak mau sholat duha? Sampai kapan tidak mau mencari rezeki halal? Sampai kapan tidak mau menikah? Sampai kapan tidak mau tunduk dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Dan terus menerus lalai. Padahal perintah Allah mudah. Sholat itu mudah sekali. Dari 24 jam Allah wajibkan hanya 5 waktu sholat. Gak ada yang sulit. Setiap sholat 5 sampai 10 menit. Kalau kita hitung pun 10 menit waktu sholat itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, berarti sehari itu cuma 50 menit saja. Allah menyiapkan fasilitas waktu 24 jam. Artinya masih ada 23 jam plus 10 menit. Anda bisa beraktivitas apa saja. Kalau dengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo kerjakan salat, absen, Allah panggil, datang ke rumahku, ayo menuju kepada kemenangan. Pasti beruntung kalau salat. Di dunia tenang, di akhirat menang, aman. Tapi subhanallah, mikrofon masjid cuma masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetap beraktivitas, ngobrol kosong, bahkan duduk di sebelah masjid. Muadzin itu teman-teman sekalian hanya orang yang ditugaskan oleh Allah. Mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu, kalimatnya sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil semuanya. Kenapa tidak mau sholat? Kenapa masih lalai dalam sholatnya? Kenapa Al-Quran hanya menjadi hiasan tembok dan rak-rak buku kita? Tidak mau dibaca, tidak mau dipelajari. Penyesalan terakhir teman-teman sekalian. Hati-hati. Demi Allah, orang yang meninggal dunia pada hari kiamat nanti, mereka berharap kembali ke dunia untuk sujud sekali saja. Maka berharap kembali ke dunia untuk senyum dengan saudara muslimnya, untuk bakti dengan orang tuanya. Dan kalau mereka diberikan kesempatan hidup, mereka akan meninggalkan semua pelanggaran dan mereka akan meluruskan para pelaku-pelaku pelanggaran itu. Tapi teman-teman jangan tunggu penyesalan itu.
Kita sebagai seorang muslim harus banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang beriman, Allah telah memberikan kita bocorannya. Kita udah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, halal dan haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kita udah tahu kalau sholat dapat apa, puasa dapat apa, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Berzikir dapat apa, sedekah dapat apa, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang lain. Sudah kita tahu perbuatan-perbuatan baik itu dan sudah janjinya sudah ada. Begitu juga dengan pelanggaran, sudah jelas dirincikan. Ada zina, ada riba, ada bohong, ada segala macam pelanggaran dan ada ancamannya. Tinggal dibaca. Kita sudah tahu bocorannya pada saat mati seperti apa keadaan orang beriman. Kita sudah tahu bocorannya bagaimana orang mukmin kalau meninggal dunia dan bagaimana orang kafir kalau meninggal dunia. Bagaimana alam barzah, kuburan, bisa jadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Kita sudah tahu hari kebangkitan. Orang-orang banyak tidak faham masalah itu. Kita tahu bagaimana kebangkitan dibangkitkan pada hari kiamat. Banyak dalil menjelaskan masalah itu. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat telanjang badan, tidak punya alas kaki, tidak terkhitan. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu orang saling lihat-melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada waktu itu bukan seperti yang kau bayangkan lagi. Gak ada orang berpikir syahwat lagi. Dia berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya. Di depan matanya neraka dengan gemuruhnya, ya, dengan siksaan-siksaan yang disiapkan oleh Allah, yang akan kita pelajari pada pagi ini insyaAllah. Wa na'udzubillah. Saya membaca beberapa dalil dalam buku yang akan saya bedah insyaAllah masalah neraka ini. Itu luar biasa, ya, sampai belum melihat saja neraka sudah rasanya merinding dan ketakutan. Sampai beberapa hari gelisah rasanya mau tidur. Bagaimana orang bisa tidur sementara dia tahu ancaman depan matanya karena kelalaian-kelalaian yang dia lakukan. Maka harus berhenti dari kelalaian. Orang yang malas harus rajin. Sudah harus, tidak ada waktu. Umur kita ke depan Allahu a'lam berapa lama. Umur yang berlalu itu umur kita sebenarnya. Kalau ada yang hadir di sini umurnya 20 tahun misalnya, itulah umur Anda yang sebenarnya. Yang 30 tahun, yang 40 tahun, yang 50 tahun itu umur kita yang sebenarnya. Umur ke depan Allahu a'lam kita nggak tahu. Sehari kah, sepekan kah, sebulan kah? Lalu sampai kapan mau lalai? Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat memanjakan orang-orang beriman, disampaikan semuanya. Sampai puncaknya Allah sudah merincikan kepada kita tentang surga dan neraka. Rinci. Teman-teman akan dengar pada pagi ini insyaAllah. Neraka digambarkan oleh Nabi SAW dan Allah SWT dalam Al-Quran. Luar biasa. Rinci sekali. Jenis siksaannya, nama-namanya, apa saja ya keluhan-keluhan ahli neraka nanti, siapa saja penghuninya, sudah dirincikan semua. Dan itu semua hanya karena maksiat. Lalu untuk apa? Allah pada saat memberikan kepada kita fasilitas syahwat, hawa nafsu, Allah berikan dan ajarkan cara pelampiasannya. Allah berikan kita pengen makan daging, Allah halalkan banyak daging. Allah halalkan sapi, kambing, ayam, semua hewan yang ada di lautan, di air dihalalkan. Allah haramkan sebagian, babi misalnya, hewan bertaring misalnya, sebagian kecil sebagai cobaan. Tahu nggak ini kalau ini nggak boleh, ada Tuhanmu? Dengar nggak? Allah haramkan zina, Allah halalkan pernikahan. Ada tempatnya, bisa lampiaskan, silahkan lakukan. Semuanya yang Allah haramkan selalu lebih kecil jumlahnya dibandingkan yang halal. Banyak yang halal. Andai saja Allah berikan kita hawa nafsu, saudaraku seiman, lalu Allah mengharamkan semuanya yang berhubungan dengan nafsu itu. Misal kita dilarang makan daging, diberi hawa nafsu makan daging tapi tidak ada daging yang boleh dimakan. Wajar orang melanggar. Diberikan syahwat dengan lawan jenis tapi nggak ada solusi pernikahan. Wajar orang melanggar. Tapi ada jalannya. Orang nikah bahagia, keluarganya bahagia, kalau punya anak pun hamil bahagia, namanya harum di masyarakat. Orang yang berzina ketakutan, namanya rusak, keluarganya malu, anaknya pun kalau hamil
tidak jelas statusnya. Lalu kenapa? Pertanyaannya, sampai kapan mau lalai ini? Ini risalah kita teman-teman sekalian, kita sampaikan pada pagi ini dengan harapan insya Allah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan ini menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat, dan juga bisa menjadi prinsip hidup kita. Bahwa kita akan bahas, bismillah, saudaraku, nilai neraka yang diancamkan kepadamu. Ini semua bukan menakut-nakuti teman-teman sekalian, tapi sudah menjadi sebuah berita pasti. Tadi saya bilang tanda kutip bocorannya dari Allah. Jangan lalai. Ingat, Atha bin Abi Rabah berkata rahimahullah dengan seorang khalifah sambil menghadap ke wajah raja atau khalifah tersebut, ingatlah wahai Amir Mukminin, kamu lahir di muka bumi ini sendirian, keluar dari rahim ibumu sendirian, tidak menggunakan sehelai kain pun. Kamu pun akan meninggal sendirian, tidak ada sehelai kain pun kecuali kain kafan. Kamu akan dibangkitkan sendirian pada hari kiamat, dan kau akan dihisap sendirian. Perhatikan amal-amalmu, karena tidak akan bermanfaat semua yang ada di sekitarmu ini. Jabatan, casing semuanya ini, rumah mewah, mobil mewah, kelebihan fisik, casing dunia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat itu semua. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak butuh melihat paras wajahmu dan poster tubuhmu, mau tampan kah, mau cantik kah, mau putih kah, mau kekar kah. Allah nggak butuh itu. Casing, judulnya sama, manusia. Tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Tidak ada perbedaan itu. Juga Allah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, la farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam selain orang Arab, kecuali kepatuhannya kepada Allah. Makin patuh, makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeleknya paras wajah seseorang, kurangnya fisiknya, kurangnya hartanya, hanya kehidupan dunia. Andai saja ada orang lahir ini, kalau diperumpamakan matanya dua-duanya buta, telinganya tuli, lisannya bisu, kedua tangan dan kakinya puntung, tetap kalau dia berada di atas ketakwaan Allah, dia bisa menjalankan perintah Allah, mungkin dengan panduan kerabatnya ataupun dirawat oleh kerabatnya yang sehat, yang punya fasilitas dari Allah. Kemudian dia meninggal, dia akan dibangkitkan utuh. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kalau ahli surga insya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya, akan dibangkitkan seperti Adam, 60 siku ke langit, nggak ada lagi cacatnya. Kecuali ahli neraka, nanti kita akan pelajari, naudzubillah, cacat semuanya, sakit, menderita hanya dengan maksiat yang beberapa menit yang dia lakukan. Tapi ahli surga dibangkitkan seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, 27,5 meter, lebih tinggi dari masjid ini. Poster seseorang, begitu menyampaikan Nabi SAW, wajahnya seperti Yusuf alaihissalam, nggak ada lagi orang jelek. Itu cuma di dunia sebentar. Dan hatinya seperti Ayyub. Nabi Ayyub alaihissalam tidak pernah berkeluh kesah, suka memaafkan orang. Begitu semua hatinya ahli surga, nggak ada lagi orang saling benci. Bahkan kata para ulama, tidak ada lagi kebencian bagi suami istri yang bercerai. Bagi ahli surga dan ahli surga yang sudah masuk ke dalam surga, pernah ada konflik di dunia akan hilang semuanya itu. Sebelum masuk surga akan dibersihkan semua di timbangan amal. Siapa yang punya hak akan ambil, siapa yang melanggar akan diambil darinya. Saudaraku seiman, berbicara masalah neraka ini, kita bukan bicara masalah penjara yang 1 hektar dijaga oleh aparat yang manusia masih lapar, ada saatnya dia berhenti makan, sehingga pada saat dia berhenti makan kita tidak disiksa misalnya. Ini kalau kita bicara lingkup dia disiksa terus ya. Tapi kita tahu penjara-penjara kita tidak, ada pemberdayaan manusia, ada peningkatan skill,
ya. Ada nasihat-nasihat, hukuman itu pun kalau dia jalankan dengan baik maka bisa dikurangi masa tahanannya. Itu di dunia masih bisa negosiasi, masih ada tempat ibadah, masih bisa mengembangkan skill. Tapi di neraka ini teman-teman nggak ada. 24 jam semuanya siksaan, semuanya ya menyakitkan. Tidak ada mati lagi di neraka. Andai ada pencuri di pinggir jalan, ditangkap oleh massa, kemudian digebukin sampai mati. Kira-kira kalau sudah mati masih digebukin nggak? Jawabannya sudah tidak pasti. Kenapa nggak digebukin? Karena orang-orang berpikir orang sudah mati nggak rasa sakit, kan begitu. Tapi di neraka teman-teman tidak ada kematian. Jadi 24 jam non-stop disiksa dan dihukum oleh para malaikat yang keras, kasar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah suruh potong-potong, cincang-cincang, nggak ada toleransi. Mereka bukan seperti kita manusia. Malaikat berbeda dengan manusia, selalu patuh kepada Allah dan tidak ada terbawa perasaan seperti kita. Oh kesian nih, kepalanya sudah pecah, keluar darah semuanya, perutnya sudah sobek. Nggak ada bagi malaikat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Tahrim surah nomor 66 ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun shidadun giladun la ya'suna Allah ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, mumpung masih di dunia, renungi dan dengari baik-baik, resapi, jadikan pegangan hidup, jangan peduli dengan cacian perkataan orang di sekitar kita. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Nggak ada waktu, kata ulama tafsir, maknanya tidak ada istirahatnya malaikat itu, tidak ada capeknya, selalu siap setiap saat untuk mengganggu, menghukum, menyakiti dan seterusnya. Ini Allah sudah peringatkan. Hati-hati teman-teman. Neraka bukan penjara yang hanya sekedar dijaga oleh manusia biasa yang punya rasa capek, rasa jenuh, tidur, istirahat, makan. Neraka itu dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dikatakan, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah wa 'alaiha 70,000 zimam ma kulli zimamin 70 malakan yajurrunaha. Neraka akan didatangkan pada hari kiamat, ditarik dengan 70.000 rantai. Di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ini bukan tempat main-main teman-teman, bukan tempat main-main. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita banyak sekali solusi untuk selamat dari api neraka. Sudah disampaikan, sebagaimana akan kita jelaskan nanti pada penutupan bahasan insyaAllah. Neraka teman-teman, kita mulai dengan poin pertama, sudah ada. Neraka sudah ada, bukan akan diciptakan sebagaimana keyakinan kaum Mu'tazilah. Kelompok ini yang menisbatkan diri pada Islam mengatakan surga dan neraka belum ada, sehingga akhirnya mereka menolak nas-nas syar'i yang jelas. Mereka menolak wahyu dengan alasan tidak masuk akal. Kalau surga sudah ada, lalu surganya itu tidak dihuni. Begitu juga dengan neraka, untuk apa disiapkan dan dibakar apinya kalau belum ada penghuninya? Mereka menggunakan akal mereka dan menolak wahyu. Padahal teman-teman sekalian, wahyu itu diturunkan oleh Allah untuk mengontrol akal, bukan akal yang mengontrol wahyu. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, andai saja agama ini menggunakan akal, maka mengusap kaus kaki pada saat orang sedang safar dan dia sudah berwudu sebelum dia memakai kaus kaki itu, maka lebih pantas yang diusap adalah bagian bawah kaus kaki karena itu yang kotor. Tapi kita diperintahkan dalam agama mengusap bagian atas telapak kaki, bukan dengan akal. Akal dikontrol oleh wahyu.
Akal kita digunakan untuk memahami apa yang Allah berikan, bukan menentang. Nggak masuk akal lalu ditolak. Dalilnya mana Ustaz? Neraka sudah ada banyak. Hadis sahih diriwayatkan Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi SAW, siapa yang memohon kepada Allah agar dilindungi dari api neraka, ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan 3 kali sehari, riwayat kedua mengatakan 7 kali sehari. Maka neraka akan mengatakan pada saat itu langsung neraka merespon sambil mengatakan, ya Allah, hambamu fulan ini telah berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan ia dariku. Dan tidak ada seorang hamba pun yang memohon surga sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali, kecuali surga akan merespon secara langsung sambil mengatakan, ya Allah, hambamu fulan memohon masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Yang kedua, hadis yang sahih tentang masalah demam, diriwayatkan oleh ahli sunan dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya demam itu adalah bagian daripada tiupan api neraka, maka dinginkanlah dengan air. Kalau kita biasa katakan kompres dengan air. Itu hadis Nabi SAW. Ada hadis yang sahih juga yang lain, juga sama diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ahli sunan, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabiat bernama Ummu Mu'ti, kalau saya tidak salah namanya ya, tapi jelas riwayat ini sahih, yang kebetulan lagi demam. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kamu berkeluh kesah dan merintih? Kata dia, demam ya Rasulullah, semoga Allah ya tidak memberkahi demam ini. Kata Nabi SAW, jangan kau caci maki demam itu, karena dia akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Berhubungan dengan hadis tadi sebelumnya, kalau dia tiupan api neraka. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya dalam hadis Bukhari, neraka itu berkeluh kesah kepada Allah tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Itulah yang kalian temukan di musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat. Artinya kita bisa rasakan keberadaan neraka itu. Teman-teman sekalian, neraka adalah hal yang gaib. Makna gaib tidak terjangkau oleh panca indera kita sebagai manusia. Tetapi memang dalam kehidupan kita, Allah sudah perlihatkan kalau kita punya banyak hal gaib yang kita bisa rasakan tapi tidak kelihatan. Mungkin kalau kita saling melihat sekarang, ini bukan gaib bagi kita. Kita bisa melihat satu sama yang lain, kita bisa memiliki handphone, kita bisa membangun rumah, fisiknya kelihatan. Tapi ada juga yang tidak kelihatan, cuma bisa kita rasakan. Contoh misalnya perasaan-perasaan kita, lapar, haus, marah, senang, dirasain nggak? Hah? Bisa dirasakan nggak? Baik, kelihatan nggak? Itu gaib. Allah berikan potensi untuk memahami ada yang gaib. Ada alam barzah itu, ada surga dan neraka. Dalam kehidupanmu ada bukti kalau ada hal-hal yang gaib, tidak tampak, tapi bisa kita rasakan. Ya. Jadi neraka itu sudah ada teman-teman sekalian, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakannya jauh sebelum penciptaan manusia. Jauh. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan pada saat Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah menciptakan surga, dan ini menandakan surga lebih dulu diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk datang dan melihatnya. Lalu Jibril datang ke sana, kata Nabi SAW, lalu kembali. Allah bertanya, bagaimana pendapatmu? Setelah dia lihat semuanya kenikmatan yang ada di sana, pada Jibril malaikat yang beda sama manusia. Dia sudah melihat kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di langit sana, tapi dia tahu kadar nikmat yang ada pada surga. Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang pun hambamu mendengar saja. Tidak usah dia melihat, mendengar saja tentang surga, seperti yang kita lakukan pada majelis seperti ini misalnya. Kalaupun membahas tentang masalah surga, cuma karena melihat waktu maka saya fokus ke neraka. Insya Allah nanti tidak ada halangan, malam sebentar di Sinjai kita akan bahas lanjutan tentang surga dengan judul saudaraku inilah surga yang dijanjikan padamu. Maka ini teman-teman sekalian, insya Allah bisa diikuti live ya.
di Instagram dan di Facebook. Nanti akan kami lanjutkan bahasan nanti malam insya Allah. Maka kata malaikat Jibril, tidak ada seorang hambamu pun yang mendengar tentang surga ini kecuali pasti akan berlumba-lumba untuk merebutnya atau mendapatkannya. Dengar saja. Lalu Allah SWT ciptakan neraka dan mengatakan pada Jibril, pergilah, lihat. Maka Jibril datang melihat segala macam jenis siksaan yang ada di dalamnya. Jibril pun alaihissalam makhluk Allah yang maha perkasa, yang luar biasa, besar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Jibril alaihissalam Allah karuniai 600 ekor sayap. Kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Jadi masih ada 599 sayap tidak dipakai oleh Jibril kalau hanya mau menghancurkan kita semua. Makhluk yang sangat besar, luar biasa. Jibril melihat segala macam siksaan di dalam, lalu kembali. Allah tanya, bagaimana pendapatmu? Apa kata Jibril? Demi kemahakuasaanmu, kemahabesaranmu, tidak ada seorang hambamu mendengar saja kecuali pasti dia akan berlindung dan menyelamatkan diri darinya.